Udah guys, maaf ya tadi jaringanku jelek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurhani Fatur Rahma yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi proposal bisnis yang berjudul Eali Specie Food. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan untuk Eliza membaca materi yang pertama. Bisnis model Canvas. Key partner, supplier, pasar sayur. Key activities, promosi melalui media sosial pasar sayur. Terjun langsung ke pelanggan yang pas respon, memakai sistem delivery order. Customer relationship, terdapat CS di semua media sosial, memudahkan konsumen untuk bertanya-tanya. Customer segment, mahasiswa dan IRT yang ingin memasak dalam praktis dengan menu bervariasi. Selanjutnya, Key Research, akun medsos, SDM yang terampil, peralatan, bahan finansial, channel, medsos, IG, TikTok, dan WA. Cost struktur, biaya industri, biaya operasional, biaya investasi, dan biaya lain-lain. Revenue stream, penjualan bahan dan bumbu makanan. Untuk filosofi atau latar belakang dari mengapa kami mengambil tema ini untuk usaha kami, yaitu adalah pertama, mulai turunnya popularitas dari makanan atau masakan rumahan yang sekarang lebih banyak orang memakai atau memakan makanan kekinian atau siap saji. Di sini kami ingin orang-orang kembali lagi untuk memakan masakan rumahan yang bukan hanya sekedar masakan rumahan, tapi juga yang bermutu, berkualitas tinggi, dan pastinya dapat diolah dengan efektif dan efisien serta dengan nilai yang ekonomis. Next. Selanjutnya, visi, misi, dan juga tujuan dari usaha ini. Visinya yaitu menjadi usaha di bidang bahan makanan praktis yang terkemuka dan paling digemari masyarakat, terutama di wilayah Yogyakarta. Misinya pertama mengembangkan menu makanan dengan prinsip mudah dan praktis, memprioritaskan kepuasan pelanggan, menu makanan yang variatif. Selanjutnya tujuannya yaitu pertama menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin memasak tanpa susah membeli bahan baku dan juga bumbunya. Dan yang ketiga, menyediakan data dan informasi bisnis di bidang kuliner. Selanjutnya, kami kuliner di bidang jasa pengadaan berbagai bahan masakan yang mengedepankan segi kualitas dan mutu dari produk yang ditawarkan. Sebagai solusi untuk mempermudah mempersingkat waktu pemasakan agar proses pengolahan masakan lebih efektif dan efisien. Untuk pasar utama kami menyasar kepada anak-anak kos, ibu dan berbagai macam lapisan konsumen lainnya yang berkeinginan memakan dan memasak masakan rumah
beda setiap waktu, tetapi Pemaparan di bisnis. Ealis Peace Food merupakan label makanan yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa anak kosan yang ingin merasakan menu makanan yang bervariasi dan juga hak mana yang maksa. produk yang ingin kami tawarkan terdiri dari berbagai macam masakan rumah dan masakan daerah dengan rasa autentik karena resep bumbu dan bahan masakan yang kami ambil berdasarkan pemilihan resep asli dan khas sesuai latar belakang makanan tersebut. Seperti berbagai macam sayur, berbagai macam tumis, berbagai macam olahan daging dan ikan, berbagai macam sambal, berbagai macam sayuran dan buah-buahan lokal. Selanjutnya yaitu analisis keuangan dari usaha ini. Yang pertama dari segi modal, yaitu kita mempunyai 3 menu utama, yaitu sayur lodeh, bumbu Bali, dan juga sayur asem. Nah, masing-masing mempunyai biaya total seperti yang ada di layar. Dan ini untuk biaya produksi per produk, yaitu 13.200. Karena kita sehari memproduksi 10 produk, maka dalam sehari kita membutuhkan biaya produksi sebesar 132. Selanjutnya yaitu total biaya operasional, yaitu sebesar 3.500. Dan ini adalah total biaya operasional selama sehari. Dan total biaya investasi, kemudian modal sehari, yaitu 467. Dan jika diakumulasi, maka kita memerlukan modal sebesar 14.010.000 dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya biaya-biaya. Biaya-biaya terdiri dari biaya produksi, biaya operasional, dan juga biaya investasi. Kemudian proyeksi keuntungan. Keuntungan yang kita ambil dari per menu yaitu sayur lodeh kita mengambil sebesar 2.800, bumbu Bali 2.400, dan juga sayur asem 2.400. Kemudian jika dijumlah menghasilkan 7.800 selama 1 kali produksi. Dan dalam 1 hari menghasilkan 78.000. Kemudian jika diakumulasi 3 menu tadi, maka kita mempunyai target penjualan sebesar Rp524.540. Selanjutnya, analisa dan strategi pemasaran. Next. Target market utama kita yaitu mahasiswa, khususnya mahasiswa kos-kosan, dan ibu rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki sedikit waktu luang.
strategi promosi sosial dan juga endorse di promosi voucher. Promosi ini dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita, di mana ketika konsumen misalnya membeli 3 akan mendapatkan 1 voucher. Direct marketing, terjun langsung ke lapangan seperti kampus dan juga pasar untuk menawarkan produk kita. Next. Seperti tabel di atas, analisa pesaing kita yaitu ada toko kita sendiri, OXX, dan pasar, dengan berbagai faktor yaitu lokasi, target pasar, harga, jenis produk, media. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Eli masih bisa untuk bersaing di pasaran dikarenakan kita masih memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki atau diberikan oleh para pesaing. Next. Rencana pengembangan. Yang pertama adalah bumbu bali dan sayur asam. Untuk sayur lodeh biayanya 3.200, bumbu bali sebesar 5.100, sayur asam 7.400. Total biaya produksi satu produk untuk pertama 13.200. Total biaya produksi sehari untuk 10 produk itu 132.000. Total biaya operasional satu produk 3.500. Total biaya operasional sehari untuk 10 produk itu 105.000. Total biaya investasi 230.000. Total modal untuk sehari 467.000. Dan total modal untuk sebulan itu sekitar 14 juta ribu. Next. Harga per unit untuk 3 macam jenis produk. Pertama, sayur lodeh dengan biaya produksi 3.200 dengan harga jual menjadi 16.000. Kedua, untuk bumbu bali dengan biaya produksi 5.100, harga jual menjadi 7.500. Sayur asam dengan biaya produksi 7.400, harga jual menjadi 10.000. Next. Rencana pengembangan produk. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini sesuai namanya pertumbuhan berarti kita masih bertumbuh, itu seperti mengikuti keinginan pasar. Contohnya pasar menginginkan variasi masakan yang lebih banyak, itu kami akan menambah variasi masakan juga. Lalu mungkin akan menambah untuk bahan-bahan kue yang siap diolah. Lalu setelah tahap pertumbuhan masuk ke tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini di mana kita memperkenalkan brand kita atau produk kita melalui promosi, iklan, dan lain-lain. Lalu setelah tahap perkenalan itu masuk ke tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dapat dilihat sudah melalui pertumbuhan perkenalan, maka ini produk kami dijamin sudah matang dan siap untuk dipasarkan. Dan untuk dipasarkan dan bersaing dengan produk lainnya. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Ili Species Food merupakan usaha kuliner di Yogyakarta yang menyediakan berbagai macam bumbu dan bahan masakan. Usaha kami didirikan untuk membantu mencarikan solusi bagi anak-anak kos, ibu rumah tangga, dan para konsumen lainnya
yang merasa bosan akan menu makanan sehari-hari yang tidak bervariasi. Kami juga mengeluarkan produk dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan yang lain. Kami menggunakan sistem delivery order dan rapid penetration strategi dan menetapkan harga rendah dan promosi yang gencar. Sehingga menurut kami, usaha di bidang kuliner ini dapat berkembang dan mencapai keberhasilan karena sangat cocok dijalankan di zaman sekarang yang serba ingin praktis dan cepat. Selanjutnya adalah harapan dari usaha ini. Jadi, Ili Spice Food merupakan usaha yang berkembang dalam bidang makanan mentah yang dirancik sedemikian rupa sehingga menjadi resep yang praktis dan variatif bagi konsumen. Adanya peluncuran brand ini diharapkan dapat mengatasi kebosanan konsumen terhadap menu makanan siang setiap hari dengan menu yang itu-itu saja. Dengan demikian, kami berharap ke depannya usaha ini akan terus berkembang pesat di wilayah sekitar, bahkan sampai luar kota. Serta kami juga berharap supaya terus konsisten untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan sesuai yang akan datang. Untuk tim, kita ada 4 anggota, yaitu Nurhani Faturrahma, Laili Arafah, Kapela Lawrence, Eliza Nurul Sahada. Dari kelompok kami pada hari ini, saya sebagai moderator mengucapkan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.